Tidak tahu, tapi dugaannya bisa lah, karena memang berturut-turut saya disuruh ketemu dengan itu tanpa ada solusi, hanya membawa dirinya sebagai orang organisasi, ya kan? Kalau dia pernah menawarkan sesuatu penyelesaian, bolehlah, ya. Jadi dugaan ke sana ya bolehlah saya menduga. Nah karena itu lebih pastinya jelas di CCTV itu ada 2 orang pelaku naik sepeda motor. Dan saya sudah adukan ke polisi. Hasil CCTV-nya itu tadi saya sudah serahkan ke pihak polisi, kepolisian Sumatera Utara, dengan harapan itu bisa diusut tuntas lah. Karena apa yang saya alami pagi ini di rumah saya bukan teror kepada saya pribadi, tapi ini teror kepada penegakan hukum di Indonesia ini, teror kepada kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha sombong seperti itu, ya. Karena ini dari Januari kasus ini sudah kita sampaikan sampai sekarang ini nggak ada titik terang, nggak ada perubahan. Bahkan sempat di beberapa di bulan yang lalu dari pengaduan saya ke pengawas ketenagakerjaan, sempat ada balasan dari pengawas tenaga kerja menjawab surat saya, pengaduan saya, bahwa tidak ada persoalan, mereka udah periksa. Jadi mereka sudah terjebak dengan itu. Yang sesungguhnya kita punya bukti, punya korban yang gajinya tidak dibayar penuh. Jadi akhirnya pengawas ketenagakerjaan minta tolong kembali. Janganlah buat pengaduan kemana-mana, itulah bahasa mereka. Kami beri waktu, percayakan kepada kami kembali, kami akan periksa kembali pengusaha. Itu kelalaian dari pihak pengawas mereka. Dan saya kasih kesempatan itu. Polda Sumatera Utara karena ada tindak pidana di dalamnya menyangkut masalah pelanggaran upah buruh dan tentang serikat buruh, pemutusan hubungan kerja kepada para pengurus serikat buruh. Tapi khusus kasus yang di Tanjung Morawa ini sedang proses penanganan di Dinas Tenaga Kerja dan di Polda, di Krimsus, sedang penyidikan oleh Krimsus. Ada 3 kali pihak pengusahanya, pemberi kerjanya ini yang di Tanjung Morawa, mengutus orang ketemu dengan saya untuk meminta kasus itu dihentikan. 2 kali saya ketemu, sekali bulan 10 tahun lalu, baru ada akhir tahun lalu. Ketemu dua-duanya itu dan saya jelaskan kasusnya, silakan sepanjang itu kasus diselesaikan secara baik-baik dan merugikan buruh. Tetapi 3 hari yang lalu, hari Selasa yang lalu, diutus lagi orang ke rumah saya nggak ketemu, saya nggak di rumah, belum kembali. Kemudian dia minta nomor saya ke istri. Kemudian besok pagi saya di chat sama dia memperkenalkan diri. Kemudian dia menyebut nama orang yang mengutus dia, dan dia menyebut dirinya juga dia anggota dari salah satu OKP. Dan saya diutus oleh ketuanya ini ketua OKP di wilayah itu, dia anggota.
Dan kemudian saya tanya masalahnya apa, ketemu dengan saya, dia bilang terkait kasus abang yang di Tanjung Morawa, disebutkannya nama PT ini. Ya, kemudian maksudnya Pak, pihak ketua saya minta ketemu. Saya bilang bahwa kalau ketemu tidak diutus oleh pengusaha, kita khawatir nggak selesai, karena pertemuan 2 kali sebelumnya itu karena hanya inisiatif mereka, tidak diutus oleh perusahaan, atau diutus oleh perusahaan tapi tidak diberi kewenangan, hanya semacam teror. Karena mungkin mereka. Pak, bisa diceritakan peristiwa apa yang Bapak alami? Ya, terima kasih. Tadi pagi sekitar jam 3.49 menit tuh, dini hari, istri saya bangunin, ada letupan, ada suara dentuman di luar. Jadi saya lihat CCTV, ada apa? Jadi langsung saya terbangun, lihat CCTV, ada api gambar di teras. Kami keluar, kami melihat botol itu berserak di teras, kemudian apinya sudah mulai redup, mulai mati. Baru kami foto sebentar, kemudian disiram air apinya, padam. Kemudian saya melihat CCTV, rupanya ada 2 orang mengendarai sepeda motor pakai helm, bekanya ditutup, ya, melempar itu botol molotov ke dinding rumah, lalu menyampar sampai ke plafon teras. Akibat peristiwa ini apa aja Pak kerusakannya Pak? Kemungkinan jendelanya yang rusak terbakar karena itu dari PVC ya. PVC itu kemungkinan itu yang agak rusak. Kemudian yang dindingnya ya kosong lah. Kemudian Pak, setelah peristiwa ini sudah membuat laporan polisi atau belum? Ya, tadi pagi saya sudah buat laporan ke Polda Sumatera Utara dan dijanjikan akan disuslah siapa pelaku. Ada nggak orang-orang yang kita curigai yang melakukan pengeboman ini atau bom molotov ini? Atau sebelumnya ada bermasalah begitu Pak? Ada latar belakang masalah? Ya, kalau masalah secara pribadi saya tak punya masalah, tak pernah punya persoalan dengan orang. Tapi kalau terkait dengan kasus-kasus buruh yang saya tangani, saat ini ada 3 kasus besar yang saya tangani. Satu di Asahan, melibatkan sekitar 25 orang buruh. Kemudian satu di Serdang Bedajai, itu melibatkan sekitar 200 orang buruh. Dan satu di Tanjung Morawa, melibatkan sekitar 200 orang buruh. Nah, semuanya itu ketiganya itu sedang ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan dari Provinsi Sumatera Utara, dan begitu juga Krimsus Polda Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.